Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Leli Naziha, NIM D 2019-5041. Di sini kita akan sharing tentang artikel yang telah saya bikin dengan tema Biopsikologi dalam Kehidupan Sehari-hari dengan judul Pandangan secara psikologis mengenai LGBT dalam perspektif Islam. Nah, kenapa saya mengambil judul ini, apalagi menyangkut dengan LGBT? Karena LGBT di Indonesia menduduki peringkat kelima terbesar di dunia. LGBT bisa masuk ke Indonesia karena keterbukaan isu HAM, yang mana kebanyakan awalnya itu dianggap sebagai maksiat agama, lalu menjadi praktik yang manusiawi sehingga perlu dihormati. Padahal LGBT di Indonesia ini tidak terlalu bagus untuk masyarakat sekitar. Bagus di sini ialah adat istiadat tradisional Indonesia kurang menyukai dengan LGBT. Salah satu contohnya, terdapat razia LGBT secara tak manusiawi. Yang kedua, terdapat oknum aparat yang ketika dia mengaku bahwa dia gay, dia dipecat. Dalam Islam sendiri, LGBT ini diharamkan. Apalagi Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam atau mereka Muslim. Yang pertama, apa yang membuat diharamkan LGBT itu? Sesuai dengan Al-Quran. Dan juga ada hadisnya. Nanti kita akan bahas di akhir sharing ini. Nah, dalam Islam, ketika kita mempunyai alat kelamin yang lengkap, alat kelamin di sini itu seperti vagina atau zakar, yang mana juga memiliki ovarium dan testis, maka diharamkan untuk operasi kelamin. Nah, ketika LGBT terjadi, lesbi, gay, transgender, itu kan seperti merubah kelamin. Nah, itu nggak boleh dalam Islam. Alasan kedua, jika mempunyai dua kelamin atau memiliki kelamin ganda, maka diperbolehkan untuk operasi kelamin untuk menjadikan salah satu kelamin saja. Nah, untuk yang ketiga, ketika adanya ketidaksempurnaan dalam alat kelamin tersebut, maka diperbolehkan untuk melakukan operasi kelamin juga. Hubungannya apa dalam biopsikologi? Dalam biopsikologi sendiri, psikolog-psikolog itu berpendapat bahwa LGBT ini bukan suatu penyakit, melainkan hanya kelainan seks. Kelainan seks di sini ialah mereka terpengaruh oleh dunia luar atau terpengaruh oleh lingkungannya. Sehingga kelainan seks ini menjadikan kelainan kepribadian. Kenapa bisa menjadi kelainan kepribadian? Karena tidak diakhiri dengan senggama heteroseksual. Makanya dari kelainan seksual menjadi kelainan kepribadian. Ketika dipengaruhi oleh dunia luar juga dan akhirnya menjadi LGBT, maka itu akan mempengaruhi neuroplastisitas otaknya. Maka dari itu, mereka atau orang-orang yang LGBT itu menjadi seseorang yang berbeda. Nah, dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 80, yang dimana ayat itu menjelaskan tentang kisah Nabi Lut. Surat Al-A'raf ayat 80 ini, saya akan membacakan artinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahsyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh orang lain sebelum kamu? Maksud dari ayat tersebut ialah agar diingatkan bahwa apakah kalian ini melakukan suatu perbuatan yang menjijikkan atau perbuatan keji, yaitu homoseks yang tidak pernah dilakukan atau belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelum kalian. Jelas sekali dalam ayat itu bahwa LGBT itu diharamkan untuk umat Islam. Juga terjadi pula dengan umat di gereja, seperti dalam artikel yang telah saya ketik. Yang awalnya itu termasuk maksiat agama, menjadi sesuatu yang manusiawi dan bahkan harus dihormati oleh sesama. Nah, daripada itu, LGBT ini menjadi salah satu topik yang sangat menarik jika dibahas mengenai biopsikologi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian sharing bersama saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.